Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Semoga dalam perlindungan Tuhan selalu ya. Izinkan kami untuk memandu acara hari ini. Saya Samantha. Saya Acel. Oh ya Sam, hari ini kita mau ngapain nih? Nah, hari ini kita mau ngerayain ibadah Paskah. Oh, Paskah. Tema hari ini apa ya? Tema hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 17, yaitu kebangkitannya memberi hidup kekal. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita nyanyikan pujian sebab Dia hidup. Sebelum kita mulai ibadah kita, kami persilahkan Pak Barli untuk memimpin kita dalam doa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam acara lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga,
di pagi hari ini kembali kami berkumpul dalam momen khusus, yaitu bersyukur atas kebangkitan-Mu yang telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Karena itu Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Demikian juga firman Tuhan yang akan diberitakan, biarlah firman-Mu itu menjadi berkat, menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila kita angkat sebuah pujian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau
Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh tim G4C. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur karena kita dapat merayakan Paskah bersama pada saat ini. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ini adalah hari kemenangan terbesar kita. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah mati dan bangkit untuk kami. Saat ini, kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, kita akan merenungkan bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Teman-teman, karena Kristus bangkit, kita dapat menang terhadap dosa. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan menyaksikan sebuah drama. Saksikan dengan sungguh-sungguh dan pasti teman-teman diberkati. Allah sangat mengasihi semua manusia. Semua diciptakan untuk kebahagiaan manusia. Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini dapat kamu makan buahnya. Hanya satu pohon saja, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, buahnya tidak boleh kamu makan. Karena pada waktu kamu memakannya, maka kamu akan mati. Wah, asik! Semua yang ada dalam taman ini boleh aku nikmati. Aku sungguh diciptakan istimewa, diberikan kecukupan dan kebahagiaan. Wah, aku sungguh bahagia. Bukankah Tuhan bilang bahwa semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan? Lihat itu, di belakangmu. Nih, coba kamu lihat buah ini. Menarik kan? Ayo, ini buahmu. Tapi kan aku tidak boleh mengambil buah itu, apalagi memakannya. Siapa bilang? Boleh kok. Malah kalau kamu memakannya, kamu akan menjadi sama dengan Allah. Apa? Makan saja. Menjadi sama dengan Allah. Nih, udah ambil aja. Ini memang buat kamu. Iya. Aduh, aku jadi bingung. Aku harus mengambil buah itu atau tidak, teman-teman? Aku harus ambil atau tidak? Ambil saja. Yang benar aku harus ambil. Ambil saja. Aku jadi bingung. Ambil atau tidak ya? Ambil. Udah. Aku sudah bisa memutuskannya sendiri. Aku mau mengambilnya saja. Bagus. Oh tidak, gelap sekali. Aku takut. Ini karena semua dosaku. Aku tidak taat kepada Tuhan. Tenang, ada kami. Iya, kami bersamamu di sini. Aku takut. Aku ingin keluar dari sumur yang gelap ini. Kenapa harus menangis? Tenang, aku akan memberitahukan cara agar kamu bisa keluar dari sumur ini. Sebentar ya. Ini. Dengan berbuat baik, kamu akan bisa keluar dari sumur ini. Berbuat baik. Ya. Aku akan berbuat baik. Aku akan menjadi anak yang penurut. Aku akan rajin pergi ke gereja. Aku akan rajin memberikan persembahan yang banyak. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Dan aku akan
lebih baik kamu menjadi anak yang nakal saja. Kamu kan sudah berdosa. Sekalian saja. Sini, aku bisikin. Aku akan menjadi jagoan di sekolahku. Kalau ada yang melawan aku akan skakmat. Ada yang mau melawanku? Aku punya banyak uang. Ini dompet mamaku. Aku ambil dari atas kulkas. Coba lihat, banyak uangnya. Aku kaya raya. Aku bisa beli apa saja. Asik. Aku bahagia sekali, senang banget. Wah, banyak situs. Dek, belajar. Ya ma, ini lagi belajar. Belajar online. Itu yang dilarang mamamu kan? Terus. Terus saja berbuat dosa. Dosa beranak cucu dosa. Wah, asik. Capek tidak? Aku tidak bahagia. Aku ingin lepas dari semuanya, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Aku mau lepas dari semua dosaku, Tuhan. Teman-teman, upah dosa ialah maut. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia yang adalah Tuhan, Dia mau datang ke dunia. Dia lahir di kandang domba yang hina. Dia jadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Seharusnya kita yang dihukum karena kita yang berbuat dosa. Tapi Dia menggantikan kita. Tuhan Yesus baik ya? Teman kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia menyertai kamu dan Dia mau menolongmu. Saat ini buka hatimu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Maka Dia akan ada di hatimu dan Dia menolong kamu lepas dari sumur dosa itu. Wah, dia pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa. Aku sering berkelahi, mencuri, melawan orang tua. Aku sering melihat situs-situs di internet yang sebenarnya tidak pantas aku lihat. Ampuni semua dosaku, Tuhan. Aku sadar Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosaku, Tuhan. Saat ini, Tuhan, aku membuka hati. Aku menerima Engkau masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Selamatkanlah aku dari dosaku ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Aku merasa damai sejahtera. Aku lega sekali. Puji Tuhan, aku sangat bersukacita. Puji Tuhan. Wah, ada pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Engkau Yesusku, Tuhan dan Juru Selamatku. Wah, selamat ya. Kamu sudah lepas dari sumur yang gelap dan penuh penderitaan itu. Yesus sekarang sudah ada dalam hatimu. Ingat, kapanpun kamu mati, kamu pasti masuk surga. Nah, teman-teman, kalau Yesus sudah ada dalam hati kita, maka
kita harus rajin membaca firman Tuhan. Jangan lupa berdoa, bersekutu, dan ingat ya, kamu harus bersaksi bagaimana Tuhan Yesus telah menyelamatkan kamu. Oke? Oke, mulai hari ini aku akan rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, bahkan rajin bersaksi. Aku tidak takut lagi untuk pergi ke ujung-ujung bumi memberitakan kabar keselamatan. Karena aku yakin Tuhan Yesusku selalu menyertai aku sampai selama-lamanya. Aku paling tidak suka kalau ada anak yang percaya dan terima Tuhan Yesus dalam hatinya. Gagal lagi. Tenang aja kawan, coba lihat, masih banyak anak-anak di sini yang bisa jadi pengikut kita. Ayo, kita cari mereka. Gimana sih kamu? Puji Tuhan. Bagaimana? Sudah menyaksikan drama tadi? Lihat betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Pertama-tama, Dia mau menyelamatkan kita. Dia sendiri memberi dirinya untuk mati di atas kayu salib. Lalu Dia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kemenangan terbesar kepada kita. Teman-teman, kalau Yesus ada di dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak perlu takut. Baik pada masa kini, di saat pandemi seperti ini, di mana semua orang mengalami kesulitan, kita punya Tuhan yang setia menyertai kita. Tapi bukan hanya itu, Dia juga memberikan kepastian hidup yang kekal. Kapanpun kita mati, kita pasti masuk surga. Asalkan Dia ada di dalam hati. Saat ini kakak mau bertanya kepada teman-teman. Jika ada di antara teman-teman yang mau dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Tuhan dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, masuk ke dalam hati. Silakan taruh tangannya di dada seperti ini. Semua dalam keadaan sungguh-sungguh, sikap berdoa. Mari ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Saat ini Tuhan, saya membuka hati. Saya mengundang Tuhan Yesus. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya seumur hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit menyelamatkan saya dan menyertai hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Puji Tuhan, percayalah bahwa Yesus ada di dalam hati teman-teman. Amin. Jangan takut, meskipun saat ini adalah masa pandemi, Tuhan Yesus bersama-sama dengan teman-teman. Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang tuamu. Tuhan Yesus selalu menyertai engkau. Tapi yang utama, bahwa Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Salam, sukacita luar biasa bagi kita semua dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur berkat kasih dan anugerahnya kita bisa merayakan Paskah pada tahun ini. Terima kasih untuk Ibu Ketua Yayasan dan jajarannya yang sudah memfasilitasi perayaan Paskah tahun ini. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Dr. Galuh Pandandari yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan anak-anak yang sudah mengikuti acara perayaan Paskah. Kebangkitannya memberi hidup kekal. Tuhan Yesus mati, disalibkan, bangkit, itu semua demi kita, supaya kita menjadi seorang pemenang dan beroleh keselamatan.
Bapak, Ibu, dan anak-anak, marilah kita hidup lebih intim di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman dan takut akan Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah Paskah hari ini, mari kita nyanyikan lagu Kasih Allah Amat Besar. Kasih Allah Maha Besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski ayah tak berdosa yang mengutus anaknya, biar kita damai dengannya, dosa dia mengampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak terduga sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tak kuasa kan lenyaplah manusia, menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak terduga sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dakwah, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak terduga sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak terduga sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan seluruh anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah Paskah kita pada hari ini. Kita mau bersyukur kepadanya karena Dia sudah memimpin semua rangkaian acara kita pada hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau sudah memberkati seluruh rangkaian acara kami.
Kami berterima kasih untuk setiap anak-anak kami yang ambil bagian di dalam acara ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami yang mengikuti rangkaian acara Paskah ini kembali mengenal Engkau Tuhan yang mau rela berkorban bagi kami. Biarlah hal itu menjadi satu ingatan bagi kami di sepanjang hidup kami, bahwa Allah yang mengasihi kami mau berkorban bagi kami, sehingga hidup kami pun yang Tuhan kasihi ini kami mau persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk semuanya rangkaian acara kami dari awal sampai akhir. Engkau sudah memberkatinya dan Engkau sudah memimpinnya. Berkatilah kehidupan kami selanjutnya. Biarlah kami sekali lagi mau merenungkan akan firman Tuhan yang Engkau sudah nyatakan kepada kami hari ini. Sehingga di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, kami terus berjalan bersama dengan Engkau dan mau mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah berkorban untuk kami sudah berdoa. Amin. Perlombaan Paskah dimenangkan oleh Juara Lomba Kartu Ucapan Paskah 2021 adalah juara 3 dimenangkan oleh Angeli Natania Joa dari kelas 11 IPS. Juara 2 dimenangkan oleh Oktaviani dari kelas 10 IPS. Juara pertama dimenangkan oleh Catherine dari kelas 10 IPA. Juara Lomba Puisi Marcelia Aurel Samantha dari kelas 10 IPA. Kebangkitan-Mu melepaskan kami dari belenggu dosa. Kebangkitan-Mu membawa sukacita. Kebangkitan-Mu memberi harapan bagi semua orang percaya. Terima kasih Tuhanku, Engkaulah harapan baru bagi kami semua. Juara 2 dimenangkan oleh Naftalino Maloma Tansil dari kelas 8A. Halo semuanya, saya Naftalino Maloma Tansil dari kelas 8A. Saya akan membawakan puisi tentang Paskah. Paskah, hari yang paling ditunggu-tunggu. Hari di mana Tuhan telah bangkit dari maut. Hari kemenangan bagi setiap umat-Mu yang telah mengalahkan maut bagi kami. Paskah, hari di mana Kau rela mati demi kami, rela berkorban bagi kami. Yang seharusnya kami dihukum, tetapi Engkau rela menggantikan kami. Sekarang, semua kutuk dosa kami sudah ditebus oleh pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu. Aku akan selalu menyembah-Mu. Juara pertama dimenangkan oleh Clay Agatha Rusman dari kelas 10 IPA. Kasih yang tiada tara. Di atas bukit Golgota dipermalukanlah anak Allah yang mulia. Dia rela menjadi manusia, menjadi terkutuk lebih dari hamba. Layakkah kami manusia menerima kasih yang tiada tara? Sedang kami ini masih berkutat bahagia dalam dosa. Dan kami ini lebih condong menapakkan kaki kami menuju perapian yang menyala. Terpujilah Allah Tritunggal yang Esa, yang telah mengambil ratapan lara. Biar dalam hati kami Engkau bertahta, sebab lunas sudah kami ditebus dengan darah anak manusia. Juara Lomba Menghias Masker. Juara 3 dimenangkan oleh Jesselyn Natania dari kelas 9A. Juara 2 dimenangkan oleh Jessica Cheryl Adrian
dari kelas 11 IPA. Juara pertama dimenangkan oleh Justin Tobias Jedida dari kelas 11 IPA. Selamat bagi para pemenang.